Kenapa kita memilih warna orange? Coba dijelasin ke teman-teman. Ya karena kan kita udah brainstorm ya berarti. Berarti bahasanya brainstorm kan? Iya bisa. Ya brainstorm mengenai warna itu ada yang istilahnya apa sih gue mau ngomong apa sih ini tadi nih gini. Lupa gue namanya kita brainstorm. Iya. Apa ya? Dulu. Cai dulu cerita. Ini kan kita brainstorm. Iya. Terus nemuin apaan tuh di brainstorm? Warna orange adalah warna yang bukan juga murahan tapi maksudnya zat gitu ya apa ya? Gimana sih? Lupa gue. Rahasia gue nggak mau. Ya udah pokoknya setelah brainstorm maksudnya menurut anak-anak warna oranye itu emang secara bukan ilmiah, secara apa ya? Satu lagi dari ilmiah. Jadi warna orange dipilih karena kita Berakyat. mau merakyat. Jadi secara psikologis juga. Oh psikologis maksud gue kok tadi. Anjing. Itu maksud gue. Aduh. Itu. Aduh. Bukan. Kok gak bisa? Bisa. Ini kayak tukang pijat sedang City nih gini. Iya. Kalau namanya warkop kan, maksudnya kalau misalkan lo nyari makanan yang super enak ya bukan warkop tempatnya, tapi kita juga nggak mau apa? Ini nih, ini Cai. Mengenyepangking. Jadi sebenarnya program kita itu bercerita tentang kisah inspiratif. Dari news anchor, seniman, komika level nasional ya kan, sampai pengusaha. Tapi banyak yang request, Bang Wancoy dong. Nah gue jujur, wah gue masih perlu satu achievement nih dari Wancoy. Sehingga dia bisa duduk di sini. Ternyata dia sekarang punya Warkopolim. Iya. Atau dicir yang ini ya. Sih. Secara visual kurang ya. Iya. Lagi ini ulang ya. Buka ini nih. Buka aja. Kayak gelap banget. Ini yang ini ulang sekali lagi ulang. Nah. Ulang. Ah, entar dulu ah. Ulang mulu gue beres. Jadi melalui masa hidup yang pernah ups and down. Dari pergi berlibur di Disneyland alias penjara 2 kali. Lalu step up punya pekerjaan dari konten. Sampai sekarang punya tempat makan. Amin. Lu gimana tuh Coy perasaannya di saat kita tumpengan? Nah. Happy lah pasti. Atau titik apa lu merasa wah gue beneran punya ini nih ya? Yeah. Apa lu momen apa tuh? Momennya ketika ada penawaran dari partner kita itu aja sih. Maksudnya gue udah mulai berbunga-bunga tuh di situ. Akhirnya siapa yang nyangka sih maksudnya seorang gue punya usaha di yang notabene daerah-daerah primary. Bener. Ya, maksudnya kan Pangpol ya. Panglima Polim, nggak ada yang nyangka mah gue nangis apa segala macem. Ya udah, dulu lu katanya bohongin gue. Zaman dulu kan gue kan tahu kan dagang gituan. Cuma dibilang banyak duit kok, lu nggak ada pergi-perginya. Gue sempat nipu. Oh ya? Jujur, emang kerjaan lu apa ya? Travel umroh, gue bilang gitu dulu. Di situ gue nggak tahu nih. Ya nggak ada yang tahu karena kan mak gue nanya, emang lu kerjanya apaan sih? Kok? Oh ditanya bunda nih. Kamu kerjanya apa gitu? Kok di rumah terus? Kok ada duit? Gitu. Oke, jawaban lo? Travel umroh. Zap. Dosa gue. Bunda percaya tuh? Percaya pada saat itu. Oh travel umroh ceritanya ada kantornya kali di luar. Kan harusnya nggak ada laptop nggak ada apa. Iya itu pada akhirnya ketika hari penggerebekan ya udah mak gue langsung kecewa. Mana travelnya ngarang lo, ternyata lu jualan gituan anjing katanya. Masa bunda nggak bilang anjing? Oh enggak. Iya, Dalam hatinya mungkin. Ya udah akhirnya
selang berjalannya waktu udah penangkapan terakhir gue udah maksudnya kayaknya udah sih di dunia ini udah kayaknya udah cuma sampai sini aja lah gue bilang. Dalam hati gue juga udah mikir kayaknya mendingan yang cari yang lebih bener lagi deh. Akhirnya ya udah ketemu lo berdua sama Riko sama Gopar. Jadi jadilah sampai sekarang ini sampai ke Warkopolim gitu. Emang hidup gue kan dari zaman dulu kan misalkan bisa dibilang go with the flow aja kan. Anjing. Gue ibarat gue sebagai manusia gue ibaratin gabus di kali kok. Yaitu mengalir. Mengalir terus. Dia nggak pernah tenggelam. Gabus lo tenggelamin dia muncul lagi. Paling mampet ya ketemu sampah-sampah lain. Tapi kan kalau ketemu air gede jalan lagi deh. Ah gue tuh gabusnya. Oh gitu. Iya. Nah si Warkopolim ini kita alhamdulillah ada 2 titik di mana kita harus bersyukur ya coy. Pertama dibuka dengan lancar teman-teman support. Dan responnya bagus sekali. Apa perasaan lo melihat orang berduyun-duyun untuk makan di tempat usaha lo tuh coy? Ya senang pastinya senang. Udah gitu mereka juga selain makan di situ kan emang intinya mau ketemu kita juga. Setelah ketemu kita nyobain makanan minumannya dia happy, enjoy, bahkan balik lagi. Bahkan menu makanan yang gue omongin sejak 2022 pada saat itu mereka pada cobain dan hasilnya memuaskan menurut mereka. Yang nama menunya adalah avocado worm. Bob. Tapi banyakan minta es, minta dingin. Gue warmnya jadi nggak kepake tuh. Tapi nggak apa-apa. Alpukat anget agak janggal sih. Tapi kan tuh lo main di morning. Lo main di morning, lo kena sama roti, alpukat worm, bos. Cuma orang udah pada apa itu namanya? Di mix sama jadinya ice. Maunya yang es. Ya udah namanya tetap gue bilang avocado worm with ice. Wih. Gitu. Terserah lu pilih anget apa your ice-in gitu. Your ice-in. Di harga berapa itu? Di harga berapa tuh? 30 kayaknya dah. 30.000, iya. Untuk makanan apa aja sih nama menu-menunya? Yang lu suka deh. Ingat. Yang gue suka? Iya. Sebutkan 5. Selain 3 mie kita ada mie angka paling dasar. Yang kedua ada mie yuhu, ada mie jujur sama mie jagoan. Itu udah 4. Iya. Satu lagi? Nasi, daging, cabai hijau. Soto betokal. Soto betokal, ada lontong sayur. Iya. Bap. Dan kita paling mahal makanan 35.000 ya? 35.000. Iya. Itu varian nasi. Emang apa sih? Lu belajar dari orang ngomong kok makan varian. Iya gak apa-apa ya, bener. Menurut lo apa keunggulannya Warkopolim ini dibanding tempat makan lainnya? Satu, selain tempatnya strategis, gampang dicapai sama siapapun, bahkan dari rumah gue sampai ke Warkopolim cukup pakai 1 angkot. Angkot biru putih itu namanya apa yang punya Jakarta? Transjakarta? Bukan. Jaklingko. Kayak nama makanan deh. Jaklingko. Iya. Nah. Oh itu cuma sekali tuh? Cuma sekali dari Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus. Sampai depan warkop kita. Iya? Makanya gue udah gitu aja, adem asli sekarang. Oke, tapi kan lu punya driver sekarang di tengah kesuksesan lu yang luar biasa. Iya, gue juga lumayan udah, kayaknya kekuras mulu 35 sehari. Habis juga nih tabungan gue nih. Makan sama lu. Makan sama gue. Lu aku di Pokari. Bisa-bisanya. Bener. Pagi sore nyobek plastik banyak banget. Gue bilang 1 aja. Gue bilang, ini sobek. Beres. Lu lagi sih. Tapi di saat kita syuting nih, kemarin 3 hari berturut-turut, lu habis karaoke. Iya, bener. Kita Kamis di Bandung. Jumat di SCBD. Sabtu di Melawai. Anak-anak nungguin lu San Mori loh. Iya, kita kan bukan robot. Makanya ketika gue ternyata ada syuting video klip Ledek hari Minggunya sore. Gue bilang gue harus pilih 1. Yang mana ya? Gue bilang ya yang utamain syuting itu dulu lah. Tapi kenapa tidak lo kabarin itu sehari sebelum, lo kabarin jam 3 pagi kata Along. Iya bener jam 3 pagi setelah gue pulang kerja itu. Berarti sebelum jam 3 lo masih sedikit optimis tuh ya? Masih optimis gue masih bisa nih. Ternyata banyak banget.
Apanya? Temen-temen di Lucy rame banget, makanya pada ngasih. Ngasih apa tuh? Iya, saya jagung bakar. Jadi lo kemarin absen di Warkopoli. Absen. Biasanya dalam seminggu berapa kali, coy? Gue sering, termasuk sering gue. Iya. Paling Gue tim pagi gue. Ya mungkin beda waktunya kalau kita ya. Gue seminggu tuh dapat 3-4 lah. Ini dah. Sore ya. Sore ke malam. Gue main iya. Soalnya kan di situ tempat yang ini juga buat apa ya, buat ketemu orang juga enak. Misalkan klien juga gue arahin ke situ. Wih, gitu. udah ada klien nih ya. Apa? Sekarang meeting lo arahin ke situ nih. Iyalah. Daripada ribet-ribet kan. Dalam waktu dekat ada klien apa untuk endorse lo nih? Dari perusahaan apa nih? Tesla mungkin? Tesla enggak. Tesla siapa sih orangnya? Elon Musk. Oh, Mas. Elon Musk. Ada mobilnya ada. T, hurufnya T. T, susah tuh. Kan dari gue mulainya. Ada Cybertrucknya juga Sabi tuh. Biasanya rapper pada pakai tuh, yang gede. Di Indonesia yang belum ada. Satu. Siapa? Udah ada. Gue pernah lihat di Plaza Senayan. Ada Oh, di posting sama USS tuh. Ngeri juga ya. Tahu sih. Iya. Ini beda nih. Bener. Bersama dengan Warkopoli berdiri. Bab. Ya. Iya. Sekarang lu punya Batuk. punya mobil. Iya. Iya. Vios. Iya. Jadi mobil satu, motor satu. Untuk menemani kesibukan lo. Iya. Iya. Plus driver. Iya. Gila. Nggak, kalau gue sih orangnya, biasanya kalau misalkan satu hari ada satu kerjaan dan itu deket, gue pakai motor gue. Satu hari satu kerjaan misalkan. Ya buat menghemat waktu, enggak sih ya, harusnya menghemat waktu yang banyak kerjaan ya. Iya. Enggak, tapi kalau misalnya buat simpelnya gue naik motor sendiri. Tapi kalau misalkan kerjaan lumayan, ada beberapa titik, ya kayaknya nggak apa-apa lah gue buang 35 gue sehari, nggak apa-apa. Itu supirnya 35.000 sehari. 35. Murah coy. Hah? 35 kali sebulan berapa? UMR Jogja. Enggak ya? Iya, 1,4-an kan? Tuh. Oh, gue juga mau. Lu kerja sama gue aja deh, 1,5 sebulan. Lu bayarnya harian tuh. Apa? Iya. Tapi nilai plusnya ikut nongkrong. Iya. Lu dapet apa yang lu mau kan? Masih berobat jalan, akun Instagram ya kan? Iya. Iya bener. Tapi emang ngebantu kegiatan lo ya? Iyalah. Ya lu yang kita yang dari Bandung aja coba, kalau nggak ada dia gimana? Tiwas. Gue juga kasih, Bob. Gue juga kasih. Nah kan? Banyak tuh. Dia buat Setelah itu buat. Oh gitu, bener. Tapi Anda kok sekarang juga segar mukanya. Iya, gue ya. Gak apa-apa, begini aja coy. Ini karakter lo. Gue lupa lagi. Gak usah potong rambut. Pakai gel, gue harusnya pakai gel nih. Gelnya ada di mana? Tas. Gelnya di tas, udah lupa. Oh lu asistennya berarti harusnya siapin. HP lupa, apa-apa dah. Balik ke Warkopolim. Kenapa lu, gue sih udah tahu, tapi kenapa kita memilih warna orange? Coba dijelasin ke teman-teman. Ya karena kan kita udah brainstorm ya berarti. Berarti bahasanya brainstorm kan? Iya bisa. Ya brainstorm mengenai warna itu ada yang istilahnya apa sih, gue mau ngomong apa sih ini tadi nih gini. Lupa gue namanya, kita brainstorm. Iya. Apa ya? Idul. Cari dulu coba. Ini kan kita brainstorm. Iya. Terus nemuin apaan tuh di brainstorm? Lupa gue. Kita brainstorm nih. Iya. Warna orange adalah warna yang bukan juga murahan, tapi maksudnya zat gitu ya. Apa? Gimana sih? Lupa gue. Pokoknya warna orange itu maksudnya. Kita setelah brainstorm, keluar apa? Lupa gue namanya tuh apa nih? Indikasi bukan? Apa sih? Inspirasi apa sih? Lupa gue. Rahasia gue. Ya udah pokoknya setelah brainstorm, maksudnya menurut anak-anak warna oranye itu emang secara bukan ilmiah, secara apa ya? Satu lagi dari ilmiah. Data Data mungkin. Secara data tuh warna oranye itu maksudnya
kalau misalkan kita ini CD ya gitu ya, apa sih? Itu ya? Lebih merakyat. Oh, nah itu bahasanya lebih merakyat. Lebih merakyat. Iya, warna orange itu betul. Kita pilih karena lebih merakyat. Betul. Lama amat bilang merakyat ya. Padahal tadi 5 menit doang tuh. Suka lupa gue. Iya. Kata-kata yang gue keluar suka lupa. Karena? Udah, juga bingung. Sebabnya apa tuh? Tahu juga bingung. Ada aja ya. Nama, apalagi tuh nama orang tuh. Nama orang lupa. Lupa mulu gue. Ini siapa nih temen kita yang ini nih? Jai. Anjay. Ajay. Bener. Bukan anjay itu tapi ajay. Ajay. Aus dia. Isi lagi. Boleh. Ini masih ada ntar. Jadi warna orange dipilih karena kita Merakyat. mau merakyat. Jadi secara psikologis juga. Oh, psikologis maksud gue kok tadi. Anjing. Itu maksud gue. Aduh. Itu. Aduh. Bukan. Itu. Psikologis. Psikologis. Iya. Secara psikologis merakyat. Sebentar, tadi kata setelah brainstorm. Setelah brainstorm ke psikologis. Iya. Okay. Kita menemuin warna yang secara psikologis. Nah itu kalau misalkan gue diwawancarai TV mungkin gue ngomongnya begitu tuh. Tet gitu. Iya bener. Psikologis. Secara psikologis. Warna oranye adalah warna yang lumayan merakyat gitu. Okay. Target buka cabang ada nggak plan untuk ke situ? Teman-teman banyak yang nanya. Ada, pastinya ada. Dari kayak kemarin kita waktu main di Bandung aja, kita udah ngeliat beberapa tempat di Bandung ya. Cuma di Ciamplas? Enggak. Toko Superman. Bukan. Sapu lidi. Oke. Hulk. Bener ada. Oh di Cicahem. Gedung sate. Bener. Sabuga. Ini. Udah. Ya. Ada beberapa tawaran Ada beberapa tawaran kemarin yang sempet Gopar lihat. Ada 2 tempat yang kita lihat itu ada 1 tempat yang menurut gue sih oke sih. Cukup strategis Tempatnya ya kalau dibilang ibarat kita bilang Jakarta, yang kita lihat itu daerah Pasar Minggu lah. Selatan tapi agak Selatan sedikit ke pinggir ya. Iya, selatan ujung. Selatan Iya, selatan ujung. Di Panglima Polim kemarin gue lumayan terkesima sama teman-teman yang gak dapat tempat duduk nih. Dia makan dari mobil. Makanya itu kayak gambaran waktu zaman kita nongkrong di parkit ya. Roti bakar Edi juga. Roti bakar Edi sempat kayak begitu pada saat itu. Ya berarti mereka emang mencari. Tapi emang Vibe-nya. Nah, Coba ulang. vibe. Kalau namanya warkop kan, maksudnya kalau misalkan lo nyari makanan yang super enak ya bukan warkop tempatnya. Tapi kita juga nggak mau Ini Cai. mengenyepangking. Apa sih namanya? Menyampingkan. Kita juga mau nyampingin. Makanan itu harus yang biasa banget ya. Kita harus tetap ngejaga kualitas makanannya juga, iya kan? Iya, cheers lagi dong. Ada aja ini. Aduh, menyampingkan. Ini kalau interview sama Najwa Shihab sih iklan mulu nih. Udah nih. Kalau gue mulai terharu di saat kita opening nih coy, abis tumpangan teman-teman kita berduyun-duyun nih. Iya. Baim, anak-anak BKR apa itu gue di situ terharu tuh gue. Yang hari pertama. Iya. Namoi budaya nge-DJ. Iya. Nah hari kedua teman-teman nih. Iya benar. Au kreatif. Lu udah follow belum? Adem, tepatnya adem. Kok adem? Kan lagi bahas. Dia kalau gitu tuh orang ciri-ciri. Coy si pemain bola ini kan harusnya jago gocek. Rambutnya keriting. Bukan ciri-cirinya, karakternya. Au kreatif adem. Coba baca. Hirau pukau. Pukau. Harusnya pukau doang kan? Apa sih? Kayak pukau apa sih artinya? Hirau pukau apa sih artinya? Jaya, kasih tau aja. Sesuatu yang indah.
Oh kayak misalkan kita di puncak, di tol ngeliat gunung. Kok di tol? Hirau Pukau. Hirau Pukau ya bisa. Hirau Pukau. Itu bahasa apa itu? Sastra Indonesia, ya kan? Sastra Indonesia. Oh iya? Bahasa asli Indonesia. Aku pengen Hirau Pukau nih gitu. Bisa nggak? Bisa. Memperhatikan keindahan. Oke. Lu pakai itu sehari-hari. Nice name. Nice name. Elah. Nice name. Ada aja dah. Habis itu. Iya. Tapi secara karir lo merasa masih banyak cita-cita lo yang belum tercapai atau lo sebenarnya cukup puas di titik Pencapaian ini. pencapaian ini? Masih ada lah. Apa cita-cita lo yang mau lo raih dalam waktu dekat? Ya kan gue kan, lu tahu sendiri kalau gue tuh sebisa mungkin gue nyobain tanah-tanah Allah dimanapun gitu ya. Sebisa mungkin liburan. Tanah yang ada di bumi ini ada telapak kaki gue pernah datang ke sono. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah semaksimalnya aja. Target negara terdekat yang ingin lo kunjungi? Yang gue mau. 5. Itali. Kenapa? Oh, San Siro. Iya, itu salah satunya. Gue pengen juga sih nyamperin San Siro walau kata orang kayak pasar rumput ya. Milan kayak pasar rumput, kota model doang tapi kotanya kumuh katanya. Gue kan nggak pernah. Kata orang doang. Idealnya sih lo ke situ bawa. Ya udah ntar aja itu sih. Tiket mahal. Kenapa anak lo? Itali, kedua. Inggris. Oh mau nonton MU lo? Britania Raya. Oh mau nonton MU. Visanya beda tuh, sama Schengen beda visanya. Scotland. Cuy negaranya sok-sok rare semua, Scotland apa. Itu kan Britania Raya maksud Iya gua. tiga nih. Scotland. Irish. Irlandia. Wales, ya. Wow. Itu kan Britania Raya bukan sih? Bukan iya bisa betul. Jadi 5 tuh. Lu gak mau ke Amerika? Gue pengen ke yang itu, yang SS, apa itu namanya? Iceland. Sama ngeliat Iya yang ada Aurora. Iya bener. Ya kan? Iceland kan? Iya bener. Iceland bener kan? Islandia. Pengen gue tuh ngeliat aurora, langit ada warna ini, warna itu. Wih gile. Nanti pas bagi dividen lu kesana. Bisa jadi. Masa kalau rapat Warkopolim ngantuk. Bagian dividen nyala. Gimana berapa? Simak dong semuanya. Projection sales ya kan? Semua. Wup. Jadi sekarang, tapi gue akui sih, gue temenan 25 tahun. Kalau bisa dibilang puncak karir, nih sekarang nih lu nih coy. Puncak karir tuh. Puncak karir. Amin. Dulu kita makan siang di warteg, sore nggak tahu mau makan apaan. Sekarang? Ya alhamdulillah ada. Iya, bahkan punya tempat makan sendiri. Iya. Kemanapun gue sama Gofar pergi, selalu disematkan nama dia selalu. Misalnya mau foto sama gue sama Gofar pun juga sama. Bang Wancoy mana? Wah gila. Kadang-kadang gue tonjok tuh, diam. Tapi emang gue menginspirasi orang-orang yang kena narkoba sih kebanyakan. Banyak yang DM gue gini, Bang gimana sih cara lepasnya? Ya gue nggak bisa ngasih tahu loh. Di satu sisi gue bukan ngajarin lo nih, gue bilang. Tapi gue cuma sharing apa yang gue lakuin. Ya lu udah blok nomor teman-teman lo yang itu, lu cabut dari kawasan itu. Udah itu doang. Seperti yang lu lakukan. Seperti yang gue lakuin. Gue udah, makanya gue tinggalin. Sempet gue ninggalin di jarak yang terlalu dekat. Waktu itu gue di Manggarai, gue pindah ke Jatinegara. Ternyata masih digerebek juga. Ya udah, akhirnya gue udah pindah kabupaten deh. Bogor, Citayam. Ke Canggu balik? Canggu, enggak lah, gila lu. Mana tadi? Citayam. Citayam. Kabupaten Bogor. Iya betul. Anak buah Dedi. Iya benar. Oh Jawa Barat. Iya. Jawa Barat maksudnya. Jawa Barat, benar. Oh jadi juga banyak yang berkonsultasi ke dia. Banyak. Gimana keluar dari zona
Itu baru ini narasumber nyemil tempe goreng begini ya. Enggak udah ya? Gak apa-apa. Iya, emang ini kayaknya kalau gue nonton dia ada eksklusif ya. Podcast eksklusif ya nih ya. Tapi enggak juga, kalau buat dia mah kita ya. Iya. Puncak karir, Jay. Puncak karir. Kalau mau invest gimana caranya? Oh, pertanyaan menarik kalau ada teman-teman misalnya Ajoy mau di Jogja misal membuka cabang Warkopolym, caranya gimana tuh, Bang? Ya karena saking banyaknya permintaan ya kita beauty contest aja. Anjir. Contoh gue Gofar sama Renda lagi di luar kota nih. Yang meeting lu sama Ajay. Jret. Bang Wanda, apa yang harus saya siapkan untuk menjadi partner Anda? Duit. Iya, saya juga tahu. Tapi apa syarat poin-poin kontraknya apa ya kan? Iya, betul. Ini gue HP lagi mati nih, gue sama Gofar lagi nggak ada sinyal nih. Cepat diputuskan, saya udah siapkan 5M, tinggal transfer. Apa aja poin-poinnya? Kita ngobrol yang selalu dulu. Gue bilang. Sembari gue chat. Gue ngerti kok, gue udah lumayan deep obrolan bisnis, gue jujur agak belum. Oh, iya. Gue lebih ke apa? Operasional. Oh, kalau misalnya itu gue nggak ngerti. Tapi emang kita ada porsi masing-masing ya. Tapi ada pengalaman lucu nih. Kita kemarin animonya itu yang apply 2.200. 2.200 ya. Yang ngelamar? Iya, Warkopolym. Yang diterima cuma 15. Lebih tuh KDI mah kalah tuh. Iya bener. Ya kalau kita datangin semua ya kalah ya. 20 sekarang. Kalau per hari ini yang masuk kan kita nambah orang. Kenapa Anda tidak mau menginterview? Gue bingung mau ngomong apa, mau nanya apa, gue bingung. Mendingan gue yang ngambil spidol gue. Gue bilang, kan lu owner juga coy. Jadi dia gak mau interview, ngambil spidol. Sama masuk. Coy, lu kan owner juga coy. Ih, gue mau ngomong apa? Iya benar. Sebelumnya kamu kerja di mana? Iya. Coba. Latihan nih. Misalnya dia buka di Bali nih. Iya. Dia buka di Bali. Ya gue lagi di luar negeri. Interview coy. 5 kandidat. Pak Ajay. Umur udah segini. Sebelumnya kerja di mana? Gitu kan. Iya. Di hotel Grand Hyatt. Oke. Oh berarti udah ada background F&B ya? Iya udah. Banquet? Iya. Bangket. Ya oke. Iya? Iya gitu. Iya. Kira-kira enjoy nggak? Maksudnya kalau kita terima kerja di sini, minta gaji berapa? Kok kira-kira aja kan dia belum jalanin. Oh iya, nggak maksudnya tempat dari jarak rumah. Dia mau kerja, dia pasti bilang iya. Lo harus mengeluarkan pertanyaan yang menguji. Pada prinsipnya kita santai, tapi disiplin nomor 1. Contohnya apa Pak? Datang nggak telat, Oke, ngikutin SOP, benar. Sejauh ini benar. Terus ngikutin SOP. gaji bisa duluan nggak Pak saya Pak? Dulu. Saya ngikutin podcast Bapak loh. Saya juga mau Iya. gaji duluan. Nggak bisa. Ya, Mohon maaf Pak. Jay, nggak bisa. Kalau misalnya lo mau tunggu bangsa 2 minggu bisa. Kita main di separo. Jadi gaji keluar separo. Masa gaji bisa 50-50 ya? Nggak bisa sih ya, nggak bisa ya. Nggak Jangan bisa. lah, jangan lah. Lu jangan kasih harapan. Jangan. Kalau Kalau darurat tuh bisa tuh, namanya kasbon ya. Iya, udah bener nih lu jadi interview dah. Iya. Kasih harapan buat Iya, karyawan. jangan. Masih jadi boleh ya? Ya nggak boleh, nggak boleh. Iya, ada aja. Ya gaji ikutin itulah, ikutin hari lah. Iya. Namanya juga gaji, berarti sebulan sekali. Benar. Gaji dari bahasa apaan? Wah, pertanyaan menarik. Baru kali ini nih gue dites deh. Bahasa apa? Gue tahu. Gue juga nggak tahu, gue nanya. gue pikir lo tahu kalau. Nanya. Gue tahu. Apaan ya? Apaan ya? Lu kan bisa jadi ya. Gejong. Jok apa? Gaji, salary. Banyak bahasa Belanda yang diadaptasi ke bahasa Indonesia. Asbak tuh bahasa Belanda tuh. Coba Ren, boleh dicek tuh. Filosofi gaji tuh langsung dicek tuh. Iya.
Gaji setahu gue yang buat tukang sate biar wangiin asapnya gaji. Gaji gue juga tahu itu yang buat. Ya. Warkopolim Semoga menjadi yang gimana-gimana buat teman-teman di Jakarta ya. Warkopolim ya. Amin. Bisa menjadi tempat apa sih? Tempat berkumpul. Ya buat teman-teman luar kota pun begitu. Iya, jadi kalau misalkan apa dari bandara transit Blok M bisa mampir ke Warkopolim gitu kan. Dan memang kalau di sosial media gue bersyukurnya tuh semua teman-teman influencer ngeliput tuh organik. Organik. Iya, gak ada yang kita undang loh. Iya benar. Gak ada yang kita undang, maksudnya ya dia DM datang aja. Organik namanya, kalau kita bicara organik berarti itu bahasanya lebih seger. Ya, tumbuhan organik lebih seger. Iya. Iya kan? Lo nggak pakai semprot, pestisida apa sih? Iya kan? Lebih alami, organik. Kalau di sini dia benar. Ya kan gue pemain gitu kan. Ada aja dah. Emang kita lihat kalau si Warkopolim ini sebenarnya tempatnya digedein dikit lagi kali ya. Ya nggak apa-apa, itu biarin menjadi pilot kita kok sebenarnya. Kalau misalnya kita buka tempat lagi yang baru, lebih gede pastinya, gitu nggak apa-apa ya. Ada yang request ini coy, bang pakai kanopi dong. Nah jawabannya apa? Sedang, karena kan kita butuh vendor. Vendor itu kemarin ngejanjiin ke gue karena gue operasional. Untuk kanopi udah kita pesen. Masih proses? Masih proses 5 hari katanya. 5 hari. Ntar jadi kalau untuk ruangan outdoor. Itu yang di samping apa yang di depan? Samping, depan nggak boleh. Ya depan nggak boleh, iya. Kapasitas berapa kita? 60 Duduk ya? semua 64. Gue udah banget ngitung. 64. Tapi kemarin gue ngomong sama Kiki Ucup, gue agak ini juga tuh, agak apa namanya, agak terharu lah sedikit. Ya. Itu kan kemarin pada mampir tuh, per kita syuting tuh, ada Vincent, ada Mas Juju Margono, Ada Omes, ada Lembu, ada Batman. Iya Batman. Iya. Ucup tuh gue bilang tuh, ada Kang Soleh. Cup, nanti main-main sini dong buat nge-DJ gitu. Dia ngomong gini loh, kok konsep nge-DJ itu buat ngeramein tempat? Kayak lu gak perlu dah. Wah gue terharu tuh ngomong gitu. Akhirnya gue peluk kan 2 jam gitu. Thank you, Cup. 2 jam. Cium. Kagak gila, masa dia cium. Tapi teman-teman banyak yang support ya. Dari komunitas itu setiap pagi ada teman-teman lari. Ada teman-teman sepeda bangun. Gue? Kenapa Anda tidak bangun? Gue main di sore. Oh main di sore. Karena kerjaan gue sampai subuh kan. Benar. Jadi gue main di sore. Kemarin juga ada teman-teman apa tuh yang bikin acara di situ? Lego. Bukan. Ini. Pantomim. Motor listrik. Motor listrik. Dia bahkan nge-reserve tempat untuk close for public. Ada lagi yang hubungin gue motor listrik satunya. Mau dikasih 3 motor listrik buat operasional. Iya. Jangan dimarkup coy. Buat gue aja motornya. Tuh kan. Itu dia suka jalan belakang sih. Enggak gue oper ke floor. Tetap. Oh itu dia mau itu. Mau ada. Ah ya kuat. Ntar aja. Oh dia mau itu motor listrik juga. Ya motor listrik ada. Ya dia mau ngasih 3 motor listrik buat kita lah. Buat Warkopolim dong. Bukan gue Gofar kan? Enggak. Ya tapi gue bilang mintanya 3 kalau mau. Iya kalau mau ditaruh itu taruh situ aja. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan apa lagi tuh coy kira-kira yang akan dibuat oleh kita teman-teman nih? Coba lu ceritain dong. Jualan? Live podcast mungkin. Live podcast juga. Iya, live podcast. Live podcast mungkin ya dalam Pop up store Reto sama Sekut. Iya. Iya, karena merchandise kita banyak yang cari. Bener. Di situ. Ada brand juga kemarin yang udah hubungin gue. Kaos. Brand Smoke. Oh, buat placement di situ. Placement di sana. Ya karena gue operasional. Nah, diskusi sama gue tuh coy, nanti coy. Ya udah, ntar gue kirim nomor lo aja ya. Kok jadi bahas di sini? Lu lagi ngebahasnya itu terlalu dalam. Gak mendingan kita ngebahas apa? Gak kan? Hirau Pukau itu kayak nama-nama macan deh, Hirau Pukau.
Gitu. Wih. Kena nama macan. Kalau kena angin terlalu ini, Kok nggak bisa? Bisa. Kayak tukang pijat Senayan City nih gini. iya. Tuh, di bandara juga. Oh nih. Cheers from heaven, anjir. Kok cheers dari surga? Gitu, oke. Pokoknya Warkop Polim akan ada beberapa gebrakan lagi ya. Iya, Baik itu activation, apa. Harus kok, maksudnya kita kalau misalkan mau yang kayak gimana yang biasa kayak jualan doang ya jadi akan biasa aja. Biasa aja. Kita harus punya gebrakan apa minimal. Lupa juga gue kata-katanya. Kata-kata kerennya apa ya? Tapi gitu. memang gue ini sih, apa buat teman-teman yang mau kasih masukan juga, dan kita juga ngalamin tuh. Untuk saat ini di tempat kita belum ada musola ya. Nanti untuk di tempat berikut itu jadi Ada. prioritas kita ya. Bener. Karena jarak tempat sholat dari kita nggak terlalu dekat, ratusan meter tuh. Ya, tapi kan kalau kita kan bisa in the back of the office. Wuh, bahasa Inggrisnya udah mulai keluar, Ren. Udah mulai keluar. Dia udah 14, udah jadi Bill Gates dia. In the back of the office. Ya. But yesterday I pray in there is too dirty. The floor is too dirty. No, you just sapu aja. Okay, I get it. You just sapu. I get it. Huh? What? Sampah apa? Garbage. Garbage. Trash. Trash. What? There is dried trash. Jadi sampah kering doang sapu aja. Dry trash gak tuh? Okay. Sampah kering. Okay. But at the back side of the office is Yeah. for us only. Iya. What about for the customer? Customer we just arahin. We just row there. Row gak sih bahasanya? Oh direct. Roma deret. We just direct him or her to pray in this area. Oke. Buset. Happy deh gue gini. Happy kan? Iya. Iya. Irafu kau emang selalu bikin happy ya. Iya. Smoking AC. Iya. Smoking asik. Bener. Tapi banyak juga yang nanya, kita bisa kasih penjelasan di sini. Area parkir bagaimana, Bang? Parkir kita udah kerjasama sama lalu lintas sana, bukan lalu lintas ya, biasanya apa Ya warga sekitar juga warga lah. sekitar sana yang bisa bantu bantu. Ya sejauh ini dalam 2 minggu kita buka ini, alhamdulillah lancar sih parkir. Iya betul Nggak masalah. sih. Sama tukang gado-gado, tukang friksi itu sekarang senyum terus karena ikut rame coy. Iya, arahan dari sini tes mentalannya kan. Iya. So what do you think about the vibe of the? Ya I think vibe is okay. Another one to be create. Well, yeah. Oh, it's that. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Lu lagi pakai bahasa Inggris ya? Iya, tadi kan lu mulai. Lu yang mulai Ya pertama. pokoknya ya tujuan gue juga buka kayak Warkop Polim gitu selain emang angka awalnya. Betul, karena ini bisnis, kita nggak munafik ya. Iya, pasti ada angkanya kan. Kita juga bisa mensejahterakan orang lain. Betul itu. Mempekerjakan orang lain. Benar. Itu sih sebenarnya. Dan yang menarik di sini kita tuh punya komunitas namanya Grind Gang ya. Itu grup Telegram yang isinya sekitar 6 ribuan. 7.000 sekarang. 7.000 itu fanbase kita lah. Nah kita itu dari 15-20 staff kita, 35% itu dari situ ya. Ya, dari Jadi kita memang berangkat dari community, bisa mensejahterakan komunitas kita. community to community. Bukan ya? Bisa juga. Iya gitu. Bisa juga. Community to community. Oke. And then? We are ada karena they are. We are ada karena they are. Oke. Kita ada karena mereka. Iya gitu. Oke. Dan Jadi ya kita ya nggak pernah. Ya gimana sih maksudnya
seorang, gue malu juga sih ngomong kok Coba content creator coba ini gitu ya. in English. Ya, pokoknya if we Oke. start Mhm. from The bottom? from real life to a content creator Oke. yang Me? Yes. you as a content creator, Yeah, you me. just need viewers. Yeah. Yeah. I agree with that. Ya kan? And then? Ya not lepas dari mereka. Jadi tidak bisa dipisahkan. nggak bisa dipisahkan dari mereka The community. karena kesuksesan seorang content creator segimana banyaknya lo dilihat sama mereka kan gitu ya. I agree with that. Ya Exactly. kan? Benar kan? Okay. Ya, jadi apa salahnya kalau misalkan apa yang kita punya bisa di-share ke mereka dan mereka bisa Merasakannya. merasakan kebahagiaan yang kita rasain gitu. Benar. Itu ya. Apa lagi, Coy? Aduh dulu dong. Oh, Orang makan juga minum sekali ya. Ini nggak makan gue minum berkali-kali. ya, aus. Siapa tahu aus, coy. Tapi Cakep nih Hiropuka we anjay. enggak. Oh iya. Karpet 90s. Bangku oke. Bangku oke. Vomnya. Bam. Hiraupukau. Iya. Nggak main di luar nih. Maksudnya? Apa ngonten di luar? Oh ya akan ada mungkin kita. Keluar kota mungkin kita nanti roadshow bisa. Mau ikut? Ayo main di alam dong. Itu ini dia. Iya. Passion lo ya. Jati diri lo kayak lo emang ke gunung gitu ya? Enggak juga, nggak harus gunung. Laut. Bukit. Beda jauh. Jauh lagi gunung. Oke. Nih ya di sini buat orang-orang awam gue kasih tahu, gunung sama bukit jauh. Iya oke. Bukit contoh apa? Bukit Yang kalau terdekat deh. Puncak aja. Itu bukit puncak. Mm-mm. Puncak tuh bukit ya? Puncak. Ya namanya aja puncak karena dia di atas dari kota gitu. Oke. Padahal nggak puncak. Iya. Bukit. masih bisa dilintasi sama kendaraan. Itu bukit. Bukit. Oke. Kita main di bukit, Hiropuka. Apa usulan lo coba ke tim Hiropuka untuk konten Iya. di alam coba? Podcast in the air. Podcast in the air. Podcast di udara. Apa nanti kita setnya bangku aliran kali. Sabi kok. Terus interviewnya siapa di situ? Narasumbernya Ya siapa? siapa kek? Ya siapa coba yang cocok? Pirsa Besari. Cocok. Dia tuh. Ari 420. Ari 420. Dia suka kemarin nge-DJ tuh dia. Emang bisa dia. Di Humorland. Hah? Di Enggak, bukan di Las Bukit Vegas? dia. Bukan, enggak pernah dia. Situ. Siwa. Wah panggilannya Wak bener. Wah, Ari. Lagi hiatus tuh 420. Geng-geng Pekanbaru. Jelas. Bung Edo. Edo Gordo. Bener manajernya. Manajernya komunal dulu. Iya, bener. Datang pas launching. Datang. Bung Edo. Mantep. Nah Edo deket sama gue waktu gue masih di Speedkill zaman itu. Speedkill kan nama komunal ya, lumayan dempet. Betul. Casey Baros, Dodi. Kalau Uban? Uban itu Irisannya apa dia lo? Suropati lah. Enggak, bandnya apa? Enggak ada? Bandnya sekarang tadi Superglade baru keluar dia dari Superglade. Oh tadinya vokalis kan? Vokalis. Gantiin itu kan? Gantiin si Bulls. Iya. Oke. Sekarang dia sindikat lantai dansa. Band ska gitu lah. Vokalis juga? Dan kemarin juga ngedirect video klipnya Gledek. Oh gitu. Iya. Gledek udah mulai banyak gigsnya nih. Kasih tahu dong gigsnya ada di mana aja. Gigs yang terdekat nanti acara Vindes. Duluan dia tuh dibanding gue. Iya. Cuma Pre-volley. Apa sih? Pre-event volley. pre-event volley. Iya, pre-event volley. Tanggal 16 Mei. Di mana tuh? Ampera. Oke. Dan di volley-nya kita ya Green Boys Iya, ya. volley-nya Kita nanti jadi ada Green komentator Boys. ya bertiga di acara Vindes ya. Gitu duluan. Abis itu ada di mana lagi?
Ada di Lokal Fest. Tanggal 6 Juli. Lapangan softball GBK. Lapangan softball GBK. Tempatnya Joyland tuh, lu bayangin. Jolen. Tempatnya di situ lu bayangin tuh. Gue di situ. Iya. Panggung gede. Iya. Capek gue tuh. Kok capek? Kan emang udah kerjaannya ya. Harusnya seneng dong ya. Dapat Iya. gigs gede ditonton ribuan orang harusnya lu seneng. Iya happy. Tapi ya ingatan napas gue udah dikit ya. kemarin pas video klip, Lebih kuat dari Kicoy gue minimal. Padahal dia lebih muda. oh Kicoy, Karena kan gue boxing juga gue. elah. Buat menjaga stamina gue boxing. Wih, bener. Kan rokoknya udah habis. Makan lagi boleh ya? Boleh, santai aja. Sebat lagi. Bof. Dia tarik nafas panjang tuh. Gimana tuh? War. Oh iya. Apa ya? Udah. Kan kopi gitu. Kopi pusing. Iya. Orang tua kalau mau dinginin kopi kan begitu. Namanya pindah cangkir ya. Iya. Abah pincar dong. Pican. Ngerokok. Gitu. Dia doang nih boleh di sini nih. Narasumber ke-17. Udah 17 nih coy. Bush, 17 Agustus nih ya, gue nih. Kelamaan, lu minggu depan juga tayang ya. Kita Iya nggak maksudnya episode 17 Agustus, karena gue Iya, 17. Bisa. 17 emang angka yang fenomenal. Apalagi selain hari kemerdekaan kita emang? 17. 1 tambah 7, 8. Wow, susah. Enggak maksudnya 17 selain hari kemerdekaan apalagi? Oh hari-harinya? Iya yang Nggak mirip, ada, yang nggak identik. ada. Ya udah. Kita apalagi hari 17 nggak ada. Ya. Angka favorit lu berapa? Ada orang lucky number 7. Tuh, bebek. Oh 2 lu? 2 gue. Kenapa? Anak kedua lu ya? Anak kedua, tanggal 22 lahirnya. Oh iya. Jam 2 malam lahirnya. Oh iya ya? Gue tuh. Oh. Gue tuh. Jadi nggak pernah gue mau jadi nomor 1, gue selalu mau jadi nomor 2. Bagus tuh. Orang gak mau jadi nomor 1, maunya jadi nomor 2. Oh gitu. Ya gue silver aja. Cukup buat lo ya? Cukup buat gue. Jadi jangan terlalu yang muluk-muluk. Jadi apapun yang kita dapat syukurin aja. Betul. Gue setiap kali gue ngerasa yang paling hal tersulit menurut gue adalah gue ketangkep. Cuma Bentar, maaf. Itu kok gak dibakar? Nah dulu, gini. Ngobrol dulu sama dia. Iya. Setiap lo ketangkep? Yes. Ya ilah setiap kesannya sering. Padahal? 2. Oke. Yes, setiap gue ketangkep, gue selalu mikir gini. Lu boleh crying, tapi ya udah. Di saat itu gue selalu mikir, gimana kalau misalkan gue tinggal di Palestina. Nah. Anak lu baru lahir, kena bom, meninggal. Nah gue selalu mikir kayak begitu. Jangan pernah lu ngerasain hal paling sedih. Enggak. Karena masih banyak orang yang lebih sedih dari lu. Gitu tuh gue. Terutama saudara-saudara kita di jalur konflik ya. Iya, jadi gue selalu ya? mikir, enggak lah, lu bukan orang paling sedih di Indonesia, men. Enggak, bukan. Karena ya itu dari situ gue bisa bangkit, maksudnya. Ya gue belum apa-apa, kejadian gue kayak begitu belum apa-apa. Jadi ya masih banyak orang yang paling sedih di dunia ini selain lu. Yeah. Jadi ya disitulah, maksudnya. Jadi pesan yang bisa diambil, lo pernah melewati masa-masa sulit, Iya. titik terendah, tapi jangan putus asa. Iya Karena dong. di luar sana banyak saudara-saudara kita Banyak. Seperti Iya. di Palestina itu. Lo harus kehilangan anak lo yang baru 3 tahun apa. Itu lo bisa sedih dari lo yang cuma di penjara. Di penjara lo masih bisa dijenguk. Lo masih bisa disamperin. Lebaran bisa keluar sel. Gitu. Jadi ya udah, maksudnya apa yang terjadi sama diri lo bukan sesuatu hal yang paling buruk yang lo alamin di dunia. Udah itu aja. Kok diisep? Kan dia lo bakar, isep coy. Nah. Jadi ya iya. Udah dingin, sofa begini. Sofa begini. Kayak lagi di room ya. Iya bukan di room nih, kayak Senayan City di dekat biliar nih. Tidur aja, tidur. Tidur gak apa-apa tidur. Pijit apa? Apa? Nama pijitnya apa tuh?
Gue pijit di situ jadi beberapa waktu orang lalu. Ternyata penonton Green Boys pakai baju Sabotage Green Boys. Iya. Gue nggak dapet antrian, akhirnya sama dia diaturin. Iya. Udah bang, dapet bang 6:30. Oh pijit? Cuma kan gue geli ya pijit sama cowok ya. Gue minta sama cewek. Kimco apa ya? Lupa gue namanya apa. Senayan City, ya. Pijit tuh lo? Pijit gue akhirnya. Oh, pijit itu di mall. Sekarang. Ya elah. Dulu pijitnya sama Pak Hoir ya. Security kantor kita. Dikerok. Sekarang harus di Senayan City. Nggak juga. Ya di mana aja kalau gue udah pegel. Iya. Udah capek apa. Tapi sering pegel sih ya. Iyalah. Kerjaan gue kan emang yang kayak maksudnya ngabisin banyak stamina, urat kita ya kendor apa. Tapi dari berbagai macam kegiatan yang lo jalani nih coy, karaoke, content creator, F&B, podcast, yang lo paling suka yang mana? Sama Kuli Coy? Semuanya sih gue suka. Satu pilih satu. Oh satu, dulu. Yang gue suka. F&B kali ya. Iya sih. Ya karena maksudnya ada bentuk dasarnya gitu loh. Fisiknya ada gitu ya. Kalau misalnya kayak Kuli Coy gitu kan gue cuma nge-review. Jadi bantuin. nge-review masakan orang. Tapi gue dengan senang hati banget nge-review. Awal-awal Kuli Coy itu buset. Suara gue kayak ngomong diseng. Karena jelek banget secara audio. Cuma ya mau gimana nih. Nah sebelum ada si Farhan yang handphone embun, lo dulu tuh. Iya, suara gue kayak itu. Kayak si pencakdor kan bilang orang tuh. Si pencakdor, bang suara lu ini bang. Ya udah ya begini. Gue cuma mau informasiin bukan kapasitas gue buat nilai orang secara garam, secara apa. Yang penting menurut lidah gue enak dan masuk. Nah itu gue bicarain ke itu. Alhamdulillah sampai sekarang pecel lelean tuh selalu penuh. Iya gue udah rasain kan. Lu udah ngerasain kan? Iya enak. Gue bisa di Gojek. Nggak bisa, karena udah terlalu penuh. Lu aja coy jadi Gojek di situnya. Ah gila lu. Ngapain gue? Gila enggak lah. Kan dekat rumah kan? Enggak juga, enggak dekat juga. Lu 21 dia pecel lelean tuh alhamdulillah tuh penuh. Iya. Ya kita kan Impactnya dari lu tuh, salah satunya. ya enggak juga. Mungkin mereka emang udah oke juga ya. Mungkin salah satunya ya dari gue juga, dari konten gue. Wah, sampai sekarang pecel lelean tuh penuh. Setiap orang makan di situ fotoin, "Bang, pecel lelean tuh." Bayarin bang. Hah? Gila, informasi lo lebih mahal dari lo beli lele, gila. Gitu. Jadi lo happy nih ya sama yang lo jalankan sekarang ya? Mie ayam atau pendek. Apa? Mie ayam atau pendek. Atau pendek? Ada ya? Ya gara-gara gue bayar, pala gue mentok. Di mana? Di mana coy? Ada. Lo kalau misalkan lo pernah nonton namanya tukang ojek pengkolan, TOP, nah itu sebelah masjidnya dia tuh. Gitu. Karang Tengah, Lebak Bulus. Oh Karang Tengah. Iya. Ya kan gue cuma nge-review makanan-makanan malam gue sebenarnya. Iya bener. Jadi gue nggak bisa kayak siapa ya, Denny Garcia. Gak bisa. Siapa ya? Yang gondrong tuh? Itu dia. Kayak siapa ya? Siapa ya? Tan Boykun. Iya, Kayak siapa ya? bener. Yang agak tebal. Siapa? Si agak tebel siapa? Ciri-cirinya susah siapa? Tebel. Food blogger. Carlos. Next Carlos. Next Carlos. Nggak bisa gue. Itu makan malam gue dan menurut gue enak. Gue kontenin setelah 2 kali gue makan di situ. Dan ternyata enak. Ini harus nih. Gue harus dapat amal jariah yang gue dapet di situ. Setelah gue infoin orang pada makan di situ ya gue dapet. Oke. Coy sekarang mungkin teman-teman banyak yang nonton nih. Ya. Banyak yang ingin dikasih motivasi melewati. Karena gini Wancoy kalau menurut gue kenapa paling di relate dengan teman-teman. Karena dia gak ada jarak nih. Gak ada jarak dengan followers. Dan mewakili teman-teman yang mungkin anak nongkrong. Maunya nongkrong terus. Cowok banget lah. Jadi relate dan punya banyak teman.
tapi tetap mau kerja. Tapi di luar sana banyak yang masih merintis nih coy. Bang, gue punya masa lalu yang gelap. Masukan dari lo apa ya biar gue bisa step up, coba sampein. Ya kan lu udah jawab. Kan itu cuma masa lalu. Ya masa sekarang lu grow up, man. Lu grow up. Bilang. In English, one more. Bonsai yang notabene orang tahu nggak bakalan tumbuh, tapi tiap hari daunnya bakalan tumbuh. Tingginya enggak. Ya lu ambil di situnya, daunnya aja. Bonsai. Begitu, jadi bonsai itu. Tahu gue. Kalau misalnya kita analogin itu sebagai bonsai. Bonsai emang nggak akan tinggi, tapi daunnya tiap hari bakalan tumbuh. Ya lu gunting-guntingin kan? Lu lihat kan suka kan? Bonsai-bonsai kita gunting-guntingin apa segala macam. Ya Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah lu nggak usah tumbuh-tumbuh gede banget, yang penting hidup lu tertata gitu aja. Siap. Jadi nggak usah ya lu mau muluk-muluk apa sih, dunia ini cuma titipan, men. Apa yang kita punya yang kita pakai ya. Ketika kita ditarik, emang siapa yang nggak ada. Wah, dealer Mercy nonton, wah saya mau kasih mobil loh mas, padahal pas kasih aja sih, gue bilang. Kasih aja sih ini. Nggak usah ngomongnya kayak gitu, kasih aja Mercy sini apa. Lu mau kasih apa, kasih ke gue. G-Class. Mobil favorit gue juga tuh. G-Class, iya. Di Jepang banyak banget ya? Jepang murah, di Indonesia mahal. Itu mobil rapper tuh. G-Class sabi ya? Iya, Range Rover juga sabi. Sekarang abis Vios lu mau beli apa? Rumah. Amin. Rumah Di daerah? Di daerah? Tahu sendiri. Lebak Bulus aja gue. Amin. Oh biar deket nyokap. Iya, biar deket nyokap. Bona Indah ya? Bona Indah boleh. Yeah. BKI. Ada Bumi Karangindah. Kompleknya Bang Rano Karno. Oh iya. BKI kan Rano Karno tuh deket kosan cewek gue dulu. Iya sekarang. Cewek gue dulu? Sekarang. Playboy ya, Dim ya? Ya parah-parah aja. Lu nelfon berapa kali lu cewek yang beda lu anjing. Dia sih gila dia, gua akuin dia gila. Dia gila ya? Gua parah, gua akuin. About woman dia gila. Masih berobat jalan? Bah. Masih berobat jalan? Iya, gila dia. Gua enggak gue gitu-gituan. Tapi namanya cewek kan punya representatif bukan ya? Apa sih namanya? Tapi kemarin jujur, kemarin ada karangan bunga si dia gitu. Yang kirim dari Bali, cewek seksi jujur. Siapa tuh coy? Ih, gua gak tahu gila. Ih. Lu follow gak? Nih kata kok gila lu. Ya udah, ya pokoknya fansnya dia. Jangan. Kan fans ya. Kan fans, kan dia gak apa-apain. Iya. Kemarin juga aja pojok. Kemarin LBM ada cewek 2. Siapa dia? Video-videoin, motoin gue. Yang deketin. Buset. Dim. Emang pas lo kemarin gak ikut Cynthia? Cynthia ikut. Tapi kalau foto gak apa-apa kan. Iya. Dia ngambil alih tuh. Iya, udah. Dia sama Ardan. Wih. Ardan gue akuin sih. Gue pagi-pagi ke situ. Bang, sini bang. Ada yang foto sama lu bang. Udah happy dia tuh. Dia cewek 2 itu. Tapi ingat ke gue ngibar apa ya? Tenang. Gue ngibaratin orang-orang yang mau foto, yang mau seneng, yang seneng sama gue, ya temen baru gue aja. Bang, follow back bang. Follow back gue. Nah itu uniknya dia. Dia minta follow back, pasti follow back. Cuma syaratnya profile picture-nya gak boleh yang gitu doang. Sama minimal ada 6 post feed. Ya. Ini di follow back nih semua nih, beneran gak? Ya tapi gak usah diomongin juga, repot gue. Dikit. Tenang, Adit insomnia 7.000. Ya tapi kan kita repot kok. Following. Jadi lu gak peka sama teman-teman lo yang lu follow ya? Secara postingannya. Iya. Sekarang berapa yang lu following? 3.000? 3.000. Ada ya? Nemu lagi dia. Dari Jogja.
Jadi oh iya, pas di Jogja, lo sama Ustadz Jojo, dia kan sama Cynthia tuh. Saking banyak ucapan selamat lebaran dan lain-lain, dialihkanlah ke admin alias Dimas masih berobat jalan ya. Ya. Terus alhasil satu ucapan gocap nemu. Satu ucapan gocap pokoknya lu bukain dah. gila ih. 1000 DM. Tapi nggak apa-apa lah, senang lah. Iya, tapi lo syukuri coy ya. Syukuri lah, gila lo. Gue banyak temen banyak rezeki. Benar. Dan sampai kemarin itu ada perusahaan helm gede lah di Jakarta gitu. Enggak, Tangsel. Citerep mana? Citerep, Tangerang. Tangerang kan? Tangerang Iya. kota ya. Citerep ya, Oh Bogor, Jawa Barat. Hubungin gue, Bang Wancoy, gue ngeliat konten lo ini. Langsung ya katanya gue kasih helm plus Motornya? motor lo gue chatin katanya. Makanya akhirnya jadi mau ganas juga. Apa itu? Motor ganteng nasional. Buih. Sabi, coy pokoknya Warkopolim kita semoga bisa menjadi tempat makan yang baik dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Dan bisa buka cabang di banyak tempat. Sekarang terakhir nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke Warkopolim. Buat teman-teman yang mau berkunjung Warkopolim ya lo mesen. Gimana sih? Ngomong gimana? Apa? Yang lo mau apa sih gini? Iya, untuk datang. Oh iya, welcome. Karena Warkopolim lo mau berpakaian seperti apa, kayak gimana. Warkopolim tuh nggak pernah ada yang gimana-gimananya. Layaknya hotel yang bintang, lo harus pakai sepatu buat dinner, harus enggak lah, Warkopolim tuh harus bebas aja. Yang penting lo sopan, tertib, lo pesen, kita ngobrol, kalau ada waktunya gue datang ke sana dan enjoy with us. Asik. Oke, mari kita tutup di episode spesial kali ini. Semoga Wancoy, semoga kita bisa bikin episode outdoor, ya. Siapa tahu coy, 1000 episode. Episode order? Ih, mau kan? Ngapain kejauhan 1000, ntar aja. Kan ada. 20. Ini kan 17. Episode 20 kita main ke Bogor. Ada satu tempat yang oke banget menurut gue. Masa langsung diatur begitu? Ntar dulu, kita dulu. Dan itu bisa barter. Bisa barter. Gak usah diomong. Lu mau, jadi deh antara mau ngakalin ini, apa markam apa dia gini tuh tadi tuh. Dia gini tuh. Apa ya, tak. Gak diomongin gila.